Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas kira-kira nikah dulu atau mapan dulu. Yuk, simak videonya sampai habis. Pasti banyak dari yang nonton di sini merasa kebingungan apa yang harus dilakukan kalau misalnya udah punya pacar, udah pengen nikah tapi belum punya apa-apa. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah tergantung. Apa memang harus nikah dulu atau harus tunda dulu? Tergantung dari seberapa siap Anda menikah. Kalau misalnya sudah siap tapi belum mapan, saya tanya dulu tingkat kemapanannya seperti apa? Apakah harus punya mobil? Apakah harus punya rumah? Apakah harus punya invest puluhan juta? Atau misalnya tingkat kemapanannya adalah dia sudah bekerja, punya pekerjaan tetap dengan gaji sekian. Nah, jadi tergantung persepsi orang tingkat kemapanannya seperti apa. Lalu yang akan saya tanyakan lagi adalah ketika misalnya, ya aku dengar pengajian nih di Ustadz A. Jadi kalau kita punya pacar, kita harus cepet-cepet nikahin. Karena yang namanya kalau udah ada jodoh di depan mata harus disegerakan. Apakah itu betul? Betul. Tetapi perlu diingat, kembali kepada diri Anda. Apakah ketika sudah menikah nanti, meskipun Anda belum mapan, Anda akan berusaha untuk bisa menafkahi istri dan anak, kalau misalnya nanti udah punya anak? Karena kalau kita sudah menikah, berarti kewajiban kita juga bertambah. Jangan sampai ketika kita menikah lalu kita lalai melaksanakan kewajiban, terutama Anda sebagai imam, ya kan, laki-laki. Kalau misalnya di dalam pikiran Anda, saya akan menikah tapi saya belum mapan, namun saya akan berusaha untuk bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada istri lewat jalan apapun, yang penting itu halal, yang penting saya punya penghasilan. Meskipun saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya punya penghasilan untuk menghidupi istri dan anak saya. Baru itu keren. Dan calon istrinya pun harus diberitahu, ya kan, bahwa keadaan ekonomi sebagai seorang laki-laki sampai mana. Setelah berterus terang kepada calon istri, berterus terang pun kepada keluarga dari calon istri. Kalau misalnya semua sudah oke, lanjutkan. Karena kita harus percaya bahwa Allah akan menambahkan rezeki kepada orang-orang yang menikah dan mau berusaha setelah pernikahan itu. Beda bahasannya dengan orang yang dia sudah ingin menikah, dia belum mapan, tapi dia pun tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Jadi dia bergantung kepada orang tuanya. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena pernikahannya nanti hanya akan menyusahkan orang tua. Banyak seperti ini, ya kan? Dengan alasan ingin menikah, sudah tatahan sendiri, tapi dia tidak mau berusaha untuk menafkahi keluarganya. Dia tergantung kepada orang tuanya. Kira-kira orang tua seperti ini akan seperti apa perasaannya? Pastilah yang namanya orang tua pasti membantu anaknya ketika anaknya kesusahan, ya kan? Namun itu menjadi beban orang tua. Harus tahu loh, harus sadar bahwa itu malah menjadi beban tambahan bagi orang tua. Yang asalnya orang tua hanya menghidupi Anda, sekarang harus menghidupi menantunya. Belum lagi kalau misalnya nanti Anda punya anak, Anda belum juga mencari pekerjaan, Anda belum juga mendapat penghasilan, lalu orang tua juga harus menghidupi anak Anda, ya kan? Bukankah ini hanya akan menambah beban orang tua? So, dipikirkan matang-matang, baik-baik. Jika Anda memang belum mapan, tetapi Anda siap untuk mencari penghasilan dengan cara yang halal, berapapun rezeki yang Anda dapatkan, Anda sudah berusaha, istri Anda ikhlas, ridho, orang tua dari istri Anda pun ikhlas melepaskan anaknya untuk menikah dengan Anda, maka lanjutkan perjuangan Anda. Karena segalanya pasti proses. Tidak serta-merta
ketika awal menikah, sedang merintis, otomatis akan ada perjalanan panjang, akan ada lika-liku kehidupan, akan ada masalah, akan ada pembicaraan dari kanan kiri, ini itu. Jika Anda berdua kokoh, kuat, lalu berserah diri kepada Allah, berusaha, insya Allah Anda akan bisa melewatinya. Namun, jika Anda punya istri, punya anak, namun Anda tidak mau berjuang, Anda hanya malas-malasan, itu bukan jadi pahala bagi pernikahan Anda, tapi Anda akan menyakiti istri Anda dan orang tua Anda. Yang namanya perempuan, istri pasti pengen ikut suami, ya kan? Karena dia mau bersandar sama siapa lagi kalau bukan kepada suaminya. Yang ada di harapan dia adalah suaminya. Namun sekarang jika suaminya sendiri tidak mau berusaha, hanya mengandalkan orang tua, ya bisa dibilang bagaimana sakit batinnya seorang istri. Jadi tidak semua keinginan menikah harus disegerakan, tergantung kepada diri Anda. Kembali bertanya pada diri Anda, sudah siapkah dengan segala resikonya? Karena Anda itu menikahi orang lain yang juga dulunya itu, si wanita itu yang Anda nikahi itu benar-benar dijaga oleh orang tuanya, dipenuhi segala sesuatunya, kasih dan sayangnya, ya kan? Kebutuhan dia ketika dia misalnya sekolah atau membutuhkan ini, membutuhkan itu, sama orang tuanya tuh dijagain banget sampai dia dewasa. Nah, Anda ketika Anda mengambilnya dari orang tua, ya Anda juga harus bisa membahagiakannya dengan cara Anda, dengan versi Anda. Jangan sampai ketika sebelum menikah dirawat oleh orang tuanya, dijaga sampai dia dewasa, diberikan pelayanan yang terbaik, apa-apa yang terbaik, ya kan terbaik setiap orang beda-beda ya. Nah, tapi ketika setelah menikah, dia menjadi tersiksa batinnya, dia menjadi selalu sedih setiap hari karena ulah Anda. So, pikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan. Jika memang sudah ingin menikah, tetapi belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, tapi hasrat sudah ingin menikah, perbanyaklah puasa. Gitu perintahnya pun, ya kan? Jadi bedakan mana yang harus disegerakan, mana yang tergesa-gesa. Kalau yang tergesa-gesa jangan diikuti, karena yang namanya tergesa-gesa, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Materialistis berbeda dengan realistis. Nah, untuk kalian para pemuda, pemudi, berpikirlah realistis. Memang uang bukan segala-galanya, tapi sekarang itu apa-apa pakai uang. Saya pun sama, menikah sebelum mapan. Jadi ketika itu kita punya usaha bareng-bareng, membuka bimbingan belajar. Ya, awalnya kita bertemu di situ, kemudian kita memutuskan untuk menikah. Awal karir tentu tidak serta-merta segala punya. Sampai sekarang pun kita belum punya apa-apa. Tetapi karena niat kita baik, ya, niat kita ibadah, terus kita pun sama-sama ingin berusaha. Tidak apa-apa tidak punya pekerjaan tetap, tetapi punya penghasilan. Ketika kita berusaha dengan niat yang baik dan mau berusaha mencari, maka semuanya dimudahkan. Sebelum menikah, ngobrol orang tua setuju, maka lanjutkan. Dan benar, setelah itu sekitar bulan November yang asal mulanya kita bimbingan belajar, kemudian suami mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kan rezeki jadi bertambah, ya kan? Jika memang niatnya baik dan kita berdua sama-sama mau berjuang gitu. Jadi kalau semuanya dimulai dengan niat yang baik, berjuang sama-sama, memang tidak mudah, banyak kerikil-kerikil, bahkan banyak ombak-ombak menghadang, segala macam ya, permasalahan, tapi kita selesaikan berdua baik-baik, maka kita akan bisa melewatinya pun dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan panjang, ya kan, sampai jannah, amin. Itu harapannya. Jadi banyak orang yang niat menikah sebelum mapan, setelah menikah menjadi mapan.
menjadi bertambah rezeki. Tapi banyak orang juga yang menikah sebelum mapan, setelah menikah bukan mapan tetapi malah menjadi beban. Nah, jangan sampai Anda masuk ke kategori yang kedua itu, tapi jadilah orang yang mapan setelah menikah, berjuang sama-sama dari nol. Nah, yang itu yang harus Anda pilih. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang sekarang sedang galau, memilih untuk menikah atau nunggu mapan dulu. Jangan lupa untuk di like, di komen, and di share ke media sosial yang Anda punya. So, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.